Halo teman-teman, selamat datang di bagian terakhir dari kuantitatif crypto trading. Setelah kita belajar berbagai strategi ya, dari grid trading, kemudian mean reversal, momentum. Di bagian pertama kita belajar tentang quantitative mindset, kemudian setup environment gitu ya. Di bagian ini kita akan coba putting it all together gitu ya. Kita akan sarikan apa yang sudah teman-teman pelajari dan yang terpenting adalah realitas sesungguhnya dari dunia crypto trading itu seperti apa gitu, ya. Ini adalah hard truth about crypto trading yang secara statistik seperti ini gitu ya, 90% dari retail trader itu lose money di tahun pertama, kehilangan uang di tahun pertama, rugi di tahun pertama gitu ya. 70%-nya quit, berhenti di 6 bulan pertama. Dan mereka yang bertahan butuh waktu 2 sampai 3 tahun sebelum profit secara konsisten. 2 sampai 3 tahun, bisa 4 tahun, bisa 5 tahun, atau bahkan 10 tahun gitu, ya. Nah, kalau teman-teman pernah mendapat atau melihat gitu ya, atau mengamati bahwa ada klaim di sosial media tentang kripto, katakan mendapatkan 10 kali lipat dalam 1 bulan gitu ya, 10 kali lipat dalam 1 bulan dengan modal tertentu berlipat 10 kali lipat gitu ya. Kenyataannya atau kondisi yang sebenarnya nggak seperti itu gitu. Kondisi yang sebenarnya 20-50% annually itu sudah cukup bagus gitu ya. Kondisi realnya adalah seperti itu, ya. Mengapa, bisa ada perbedaan yang besar gitu ya dari sosial media klaim dengan realitasnya gitu ya. Karena yang memposting keuntungan 10 kali lipat ini biasanya mengalami atau itu adalah survivorship bias gitu. Mereka hanya menunjukkan trade yang menang. Ya, bayangkan dari 1.000 orang yang mencoba strategi beresiko tinggi, mungkin ya 10 orang berhasil. 990 sisanya itu loss dan nggak pernah posting hasil mereka di sosial media. Ya, diem aja gitu, ya. Berikutnya gitu ya, berhenti kerja dan full time trade gitu, menjadi full time trader. Kenyataannya teman-teman perlu untuk keep day job selama proses belajar. Tetap bekerja selama proses belajar. Siapapun yang menyarankan untuk quit dari pekerjaan sehari-hari, lalu beralih ke trading, itu mungkin nggak paham risk management sama sekali. Realitasnya trader yang baik atau terbaik sekalipun itu tetap butuh income stability selama proses pembelajaran. Kenapa? Karena ketika teman-teman trading dengan tekanan finansial, ya, misal harus membayar kebutuhan bulanan dari hasil trading, maka decision making itu membuat teman-teman terganggu dengan emosi, ya. Teman-teman akan cenderung ambil risk berlebihan atau cut profit terlalu cepat karena butuh uang segera, gitu, ya. Bagaimana dengan klaim simple strategi dan instant profit gitu ya. Ini kenyataannya ya, kondisi realnya adalah butuh 2 atau 3 tahun untuk bisa mendapatkan hasil yang konsisten, untuk bisa mendapatkan profit yang konsisten, gitu ya. Tidak ada yang namanya instant profit dalam trading yang sistematis. Seperti yang teman-teman sudah pelajari gitu ya di modul-modul sebelumnya, setiap strategi itu butuh untuk dilakukan backtest. Butuh dilakukan backtest yang mendalam, butuh untuk forward test dengan uang yang sebenarnya, tapi mungkin dalam jumlah yang kecil, butuh iterasi dan improvement berkelanjutan gitu ya, butuh adaptasi dengan kondisi market yang selalu berubah. Bahkan setelah teman-teman menguasai teknik atau metode yang sudah dipelajari gitu ya, grid trading atau mean reversal atau momentum trading, butuh waktu setidaknya 2 atau 3 tahun untuk benar-benar bisa konsisten dalam eksekusi strategi tersebut. No experience needed gitu ya, versus kondisi realnya adalah butuh edukasi dan latihan, praktis, gitu ya. Setiap kali teman-teman lihat klaim no education, no experience needed, skip aja, ya. Trading kuantitatif seperti yang teman-teman pelajari itu butuh pemahaman setidaknya statistik dasar, risk management gitu ya, market microstructure, programming minimal, basic Python, dan psikologi trading. Ini seperti mengatakan no experience needed untuk jadi dokter gitu, ya absurd gitu ya, nggak mungkin gitu. Lalu kemudian klaim anyone can do it. Kenyataannya 90%
trader itu lose money pada tahun pertama, ya. Karena mereka masuk dengan mindset gambling gitu ya, bukan bisnis mindset, ya. Yang berhasil itu adalah mereka yang memperlakukan trading sebagai skill yang harus dipelajari secara serius, bukan get rich quick scheme gitu ya, bukan skema untuk cepat kaya. Nah, mari kita bandingkan gitu ya, ketika teman-teman mau memperlakukan kripto ini sebagai business as usual gitu ya, bandingkan dengan tradisional bisnis. Teman-teman akan melihat bahwa semua, eee, ketika kita membuka bisnis tradisional gitu dengan crypto trading bisnis ini, kurang lebih sama gitu ya. Katakan restoran, bisnis restoran gitu, bandingkan dengan crypto trading gitu. Timeline-nya akan butuh 2 sampai 3 tahun untuk bisa profit dengan konsisten. Dalam rentang waktu itu ada fase-fase yang harus dilewati gitu ya. Let's say katakan fase untuk belajar itu 6 sampai 12 bulan. Pada bisnis tradisional untuk, restoran gitu ya, butuh untuk belajar operasional, butuh belajar untuk resep, butuh belajar untuk supply chain, butuh belajar untuk customer service gitu. Demikian juga untuk kripto gitu, kita butuh untuk belajar strategi, butuh belajar untuk risk management gitu ya. Keduanya akan butuh komitmen untuk belajar secara serius, belajar untuk secara sungguh-sungguh gitu ya, untuk understand the business process gitu ya. Sementara di setup phase gitu ya, di setup phase, fase setup gitu ya, di restoran butuh untuk mencari suppliers, butuh untuk mencari lokasi gitu ya, butuh untuk initial inventory gitu ya. Di crypto kita butuh apa? Kita butuh trading capital, butuh teknologi setup gitu ya, butuh education investasi untuk, pendidikan atau pengetahuan gitu ya pada bagian fase setup ini. Untuk growth phase gitu ya, fase bertumbuh gitu. Di restoran gitu ya, butuh untuk build customer base, butuh konsisten quality gitu ya, butuh operasional efisiensi. Sementara di crypto kita butuh untuk build konsisten, performance gitu. Kita butuh untuk scale up capital gitu ya. Di maturity phase atau sudah mature gitu ya, sudah settle gitu, untuk restoran bisa scaling up dengan membuka franchise atau melakukan atau membuka cabang gitu ya. Kalau di kripto kita bisa scale capital atau kita bisa, mengelola fund atau dana dari pihak ketiga. Nah, berdasarkan semua yang kita pelajari gitu ya, ini adalah framework praktis untuk moving forward. Step satu itu kita perlu self assessment gitu ya, 1 minggu atau 2 minggu gitu. Tanyakan pada diri sendiri gitu, apa saya punya emergency fund minimal 6 bulan dari living expense saya? Ini untuk memastikan bahwa ketika kita masuk di trading, itu tidak akan mengganggu kebutuhan sehari-hari, gitu ya. Agar keputusan yang diambil tidak based on emotion karena terdesak, harus melunasi atau membayar sesuatu. Kedua, apakah saya bisa alokasikan waktu 2-3 jam per hari untuk belajar tanpa mengganggu pekerjaan utama? Ketiga, apakah saya sudah comfortable dengan Python basic yang saya pelajari? Ya, karena ini nanti akan jadi basis saat teman-teman melakukan evaluasi atau melakukan backtesting atau menguji strategi, gitu ya. Jika belum, fokus dulu di situ, ya, fokus dulu di step 1. Kalau sudah, ke step 2, strategi implementation, bulan pertama sampai bulan ketiga. Pilih satu strategi yang paling resonan dengan teman-teman semua gitu. Mungkin grid trading untuk yang suka systematic approach gitu ya, wind reversal untuk yang suka technical analysis, atau momentum untuk yang suka trend following gitu. Jangan mencoba sekaligus, paling tidak ada primary strategi dan secondary strategi. Jangan semua dicoba gitu ya. Kemudian step 3 itu adalah paper trading to live trading gitu ya, 4 sampai 6 bulan gitu ya. Kemudian yang keempat, bulan keempat itu misalnya pure trading dengan data real time, small lift trading gitu ya, maksimal 5% dari disposable income misalnya ya. Kemudian bulan yang keenam kita evaluasi dan decide mana yang mau di-scale up atau enggak. Ya, ini di paper trading to live trading gitu. Step yang keempat itu adalah continuous improvement. Trading adalah continuous learning process, marketnya berubah, teknologinya berkembang, dan strategi juga perlu di-adapt gitu. Risk management reality check gitu. Ya, ini adalah dosis realita yang wajib teman-teman pahami
agar bisa selamat di pasar gitu ya, bisa survive di pasar. Mari kita mulai dengan hal yang paling fundamental, position sizing yang realistis. Let's say katakan teman-teman menggunakan capital $1.000 gitu ya. Pertama, maksimum resiko per trade teman-teman harus batasi. Katakan 3%. Kalau 3%, 30 ya. Katakan 3% untuk maksimum resiko per trade. Untuk maksimum portfolio risk gitu ya, itu maksimum 6%. Kalau 6% berarti 60 ya, 60. Kemudian reserve untuk capital itu 10% atau 100. Nah, ini teman-teman perlu set di awal gitu, perlu perlu atur dulu di awal ya, dan dituruti gitu dan diikuti bahwa ini adalah, eee, setup awal dengan menggunakan position sizing sesuai dengan capital yang teman-teman punyai. Expected drawdown ya, bahkan strategi yang terbaik akan mengalami penurunan. Great trading mungkin akan mengalami 10-15% drawdown gitu ya, maka teman-teman perlu pastikan bahwa alokasi untuk great trading itu adalah sekian persen dari capital agar, keseluruhan portofolio tidak sampai mengalami drawdown 15-25%. Karena di sini mungkin aturan, untuk drawdown-nya, maksimal 10% gitu. Kemudian untuk mean reversal itu 30-40% dari, capital yang dialokasikan. Momentum mungkin 10-15% dari capital yang dialokasikan. Dengan drawdown, ekspektasi drawdown yang seperti ini, teman-teman perlu hitung betul-betul bahwa alokasi maksimal untuk masing-masing strategi ini mau dibuat berapa. Kemudian time investment reality, teman-teman perlu memonitor, paling tidak 5-7 jam gitu ya dalam 1 minggu untuk setiap strategi ini, ya. Perlu dianalisis, perlu di-improve gitu ya, butuh waktu di sini. Butuh waktu untuk, belajar, butuh waktu untuk education, teman-teman mendapatkan skill atau pengetahuan baru. Total 10-15 jam per minggu, dan ini bukan passive income yang bisa set and forget. Kita butuh untuk meluangkan waktu untuk mengerjakan crypto trading bisnis ini. Secara umum ya, kalau mau punya bisnis plan di crypto trading gitu, maka kita butuh revenue projection gitu ya. Tahun pertama target 10-15%, fokus pada learning. Tahun kedua target 20-30%, improvement execution gitu ya. Tahun ketiga target 30-50% dengan cara mengoptimisasi dan melakukan scaling. Ada cost yang harus dikeluarkan, software yang berbayar. Education mungkin mengeluarkan uang 1.000 atau 3.000 dolar per tahun, dan tentu ada opportunity cost gitu, waktu yang bisa digunakan untuk side hustle lain teman-teman pakai untuk mempelajari atau untuk, meningkatkan skill, meningkatkan pengetahuan. Butuh waktu. Teman-teman bisa analisis ya, break even-nya seperti apa, dengan capital berapa teman-teman bisa break even untuk pengeluaran atau untuk cost structure ini, gitu ya. Dan long term plan-nya adalah 60-70% long term investment itu adalah dengan DCA, dollar cost averaging untuk Bitcoin atau Ethereum atau index funds. Sementara 20-30% untuk trading capital. 10% untuk cash reverse gitu. Ya, jangan pernah inverse proporsi ini ya, seberapapun teman-teman yakin dengan trading skill-nya. 60-70% itu adalah long term investment dengan DCA atau kita membeli Bitcoin secara bertahap gitu ya. 20 dan 30%-nya baru untuk trading harian atau trading mingguan gitu ya, eee, dimasukkan ke dalam strategi yang tertentu gitu. Teknologi stack ini juga perlu dipelajari gitu ya. Beginner stack itu Python dengan Pandas, Binance API, dan simple backtesting. Semua orang akan mulai dari beginner stack. Ini adalah fondasi utama teman-teman semua, ya. Kalau sudah memiliki strategi yang terbukti dan eksekusi manual yang terasa tidak efisien lagi, saatnya teman-teman naik ke intermediate stack gitu. Ini adalah tahap di mana otomatisasi untuk melakukan atau untuk mengeksekusi strategi, gitu ya. Bisa dengan menggunakan automated execution dengan library CCXT gitu ya. CCXT itu mendukung ratusan exchange gitu. Jadi
Sistem teman-teman tidak lagi terbatas pada Binance atau exchange yang satu atau 2 saja gitu ya, tapi bisa melakukan trading mandiri, berdasarkan sinyal gitu. Agar sistem bisa berjalan 24/7, maka butuh ke Cloud VPS, Virtual Private Server, ya. Tidak bisa lagi mengandalkan laptop pribadi yang sewaktu-waktu bisa mati karena koneksi internet yang terputus gitu, ya. VPS ini memastikan bahwa bot itu akan selalu online untuk menangkap setiap, peluang gitu. Yang ketiga, kita butuh pada tahap berikutnya gitu ya, pada tahap berikutnya kita akan butuh advanced stack gitu ya, multiple exchange connectivity, risk management layer gitu ya. Kita membangun konektivitas ke beberapa exchange sekaligus membuka peluang untuk arbitrase ya, untuk mendapatkan harga eksekusi yang terbaik dari berbagai exchange. Teman-teman juga perlu pada tahap advance ini, perlu untuk lapisan layer untuk manajemen risiko ya, risk management layer yang dedicated gitu, ya. Bayangkan ini seperti supervisor keamanan ya, yang mengawasi semua strategi yang sedang berjalan. Jika ada sesuatu yang tidak terduga, layer ini akan secara otomatis mengurangi posisi atau bahkan menghentikan semua trading untuk melindungi modal, ya. Terakhir karena ada banyak hal yang berjalan bersamaan, maka teman-teman butuh dashboard gitu, ya, butuh dashboard untuk memonitor performa. Ini adalah tempat untuk melihat, profit, melihat loss, melihat resiko, status kesehatan untuk semua sistem secara real time. Itu ada pada advance stack gitu, ya. Semuanya akan mulai dari beginner stack. Nah, teman-teman, mari kita tutup dengan mindset yang penting gitu ya. Crypto trading ini bukan tentang get rich quick, cara cepat kaya, gitu ya. Bukan tentang quit your job, gitu ya. Bukan tentang easy money, gitu ya. Crypto trading ini bicara tentang building quantitative edge, ya, systematic approach untuk kita menang di volatile market seperti kripto, ya. Ini adalah additional income stream dengan risk yang terkalkulasi, ya. Jika teman-teman bisa shift mindset ini ya, teman-teman sudah selangkah lebih maju dari 90% retail trader yang ada, ya. Setelah menonton video ini, yang perlu teman-teman lakukan ya, minggu pertama coba lakukan honest evaluation financial ya, terhadap kondisi keuangan teman-teman semua. Waktu yang mungkin bisa dialokasikan berapa banyak gitu ya. Kemudian pilih strategi yang teman-teman merasa nyaman, merasa, eee, worth dengan atau paham sekali gitu ya dengan cara kerjanya. Lalu lakukan setup paper trading, start paper trading dengan disiplin gitu ya. Kemudian evaluasi results dan putuskan apa yang akan dilakukan berikutnya, ya. Ini adalah maraton, bukan sprint. Konsistensi itu akan mengalahkan intensity gitu ya. Nah, teman-teman, terima kasih sudah mengikuti seluruh seri kuantitatif crypto trading ini. Saya harap dari video ini ya, teman-teman bisa paham tentang realitas trading yang sebenarnya. Trading adalah skill yang berharga, bukan magic bullet gitu ya. Treat it as business, benar-benar satu bisnis ya. Respect the market, manage your risk, dan yang paling penting jangan pernah stop belajar. Good luck dan see you in the next series.